Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil hakim mubin allazi habana bil imani wa yakin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Makasih. Hadrata muhtaramin afudala al-karim wa bihusus rais Masjid Jami Amanan wa mukarram takmir Masjid Jami Amanan, ayuhal mukarramun sahibal fudala allazi yakhduruna fi hazal Masjid Jami Amanan, zadakallahu nuran wa ihsanan. Subuh sekarang insya Allah kita masih melanjutkan kajian bab ilmu dari kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab ini beliau berkata bahwa ruh qudsi kita adalah makhluk yang bisa terbang gitu, ya. Li'annahu alamut tairani gitu. Jadi bahwa ruh qudsi itu alamut tairani adalah alam atau jiwa manusia yang terbang gitu, ya. Wa tairu la yatiru ila bijanahaini gitu, dan terbang itu harus menggunakan dua sayap, ya. Jadi mutolaahnya maknanya gini jamaah. Pertama, sebelumnya kita maknai dulu tentang makna kata alam di dalam kitab ini, ya. Jadi inti keberadaan alam manusia itu ada alam ruh, ya, kemudian ada alam kandungan, ada alam dunia. Setelah alam dunia kita akan masuk ke alam barzah. Makasih. Setelah alam barzah kita akan sampai ke alam akhirat, ujungnya itu, ya, alam akhirat. Nah, sekarang kita berada di alam dunia gitu. Atau dalam kitab ini dikatakan alam syahadah gitu. Yang isinya sudah saya buka. Iya ya, mohon Pak. Jadi alam syahadah itu isinya material imaterial. Ya, di dalam as-syahadah ada material itu yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi, itu masuk ke dalam material, ya, atau kendaraan yang kita tumpaki gitu. Nah, imaterial ini maknanya gaib, jemaah. Maka dalam kaidah hukum itu imaterial nilainya lebih tinggi dari material, ya. Jadi gaib yang dimaknakan di dalam alam dunia ini atau alam syahadah, gaib yang masih terjangkau oleh pikiran kita, oleh kalbu kita gitu. Maka jamaah, ini telaahannya ya. Jangan percaya 100% dengan indera kita. Ya. Karena jujur aja, indera kita itu kan sering ngebohongin kita. Tuh, jamaah ya. Contoh misalnya gini. Mata kita melihat pesawat yang jauh terbang, ya. Terus ketika kita bertanya ke mata, itu pesawat ukurannya besar apa kecil? Maka mata akan menjawab apa? Kecil. Ya. Karena terlihatnya memang ukurannya kecil. Tapi akal, jemaah, akal kita itu setelah mencari informasi ke kolbu kita, ya, maka akal itu akan mengatakan yang sesungguhnya bahwa pesawat itu ukurannya besar, gitu, ya. Akal informasi dari mana? Apa dari indera? Bukan, dari kolbu. Gitu. Nah, kemudian kolbu sebelum memberi informasi ke akal, bertanya dulu kepada indera. Jadi baliknya ke indera lagi, karena sumber informasi adalah indera. Nah, cuma
akal itu ketika bertanya kepada indera kita, ya, dia sambil menekankan, awas jangan bohong. Gitu, jemaah ya. Maka beda orang dulu yang diciptakan ku Allah beda dengan manusia, karena manusia dilengkapi ku akal. Gitu. Ya. Nah, akal ini bekerjanya apapun juga karena khusus Allah titipkan langsung, ya, bersamaan dengan ruh, maka akal itu sifatnya akan takwa. Jadi nggak akan berani bohong. Maka ketika akal bertanya ke indera, dia sambil ngancam, awas mata kamu jangan bohong. Gitu. Ya, akhirnya antara indera dengan kolbu yang sama-sama jujur kita kenal dengan hati nurani. Ya. Nah, makanya hati kita itu nggak akan bisa bohong ketika bergabung dengan akal. Ya, kalau bergabung dengan pikiran ya tetap bohong. Gitu, karena pikiran itu dikendalikan oleh ini kita gitu, oleh indera kita. Ya. Jadi ketika hati nurani yang menginformasikan ke akal, maka dia akan katakan bahwa pesawat itu sesungguhnya adalah ukurannya sangat besar sekali gitu, ya. Itu jemaah. Jadi belajar kita bagaimana kita menerima informasi dari mata atau dengan telinga, antarkan dulu informasi itu ke kolbu kita gitu. Ya. Jangan langsung kepikiran, sekalipun pikiran menyimpan ilmu, tapi ilmunya itu suka nggak jujur, itu masalahnya. Ya, kalau hati kita disampaikan, kemudian ya hati itu yang istilahnya kolbu itu dia akan cari informasi yang sesungguhnya, gitu. Ya, termasuk ketika kita sedang sendirian jamaah. Kalau sedang sendirian itu kan segala hal kita dengar tuh, detak jam kita dengar. Ya. Nah, itu berartinya apa? Telinga kita juga ketika di tempat keramaian berbohong dia. Karena dia nggak akan mengatakan detak jam kedengeran. Gitu. Ya, itu jamaah. Jadi itulah kita harus pahami indera juga. Ya, bagaimana fungsi-fungsi anatomi yang ada di tubuh kita. Mana yang bisa berbohong, mana yang jujur. Gitu. Ya. Nah, supaya pikiran dan indera ini tidak tertipu oleh dunia, maka isi jiwa kita, pikiran kita dengan ilmu agama yang Allah ridho. Gitu, ya. Karena ridho Allah tidak akan menipu. Nah, ridho Allah itu agamanya apa? Inna dina indallahil Islam. Ya, itu jemaah. Jadi anti penipuan itu adalah agama yang sesungguhnya, agama yang sahih, yaitu agama Islam, ya, yang dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, hafizakumullah wa ri'akum, Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkata, wal abdul lazi ya'lamul ilmaini dohiri wa batini, gitu, ya. Hanya hamba Allah yang menguasai ilmu lahir dan ilmu batin, yasilu ila zalika alami. Nah, dua sayap di ruh qudsi maksudnya ini, ya, yang mengantar sampai ke alam kurbah. Jadi alam kurbah itu alam tauhid tingkat tinggi. Itu hanya para waliullah yang sampai ke sana. Tapi dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, hamba Allah juga bisa menuju ke sana gitu. Sampai ke tingkat waliullah ketika menguasai dua ilmu. Orang bisa terbang, makhluk bisa terbang kalau punya dua sayap. Pesawat kalau punya satu sayap nggak akan bisa terbang. Gitu, ya. Bisa terbang, dikendalikan terbang itu kalau dua sayap. Gitu. Sayap apa dua ini? Yang dua ini jamaah, yaitu sayap ilmu lahir, ilmu dhahir, dan sayap ilmu batin. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sayap ilmu dhahir itu kita ngaji tauhid, fikih, tasawuf, itu sayap ilmu dhahir, ya. Kalau sayap ilmu batin itu yang diberikan ke ulama berupa dawam zikir, dawam wirid, sholawat, ya.
puasa sunnah. Nah, itu pesawat sayap yang satunya gitu ya. Sayap ilmu batin. Kama qala Allahu ta'ala fil hadisil qudsi. Jadi disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya abdi iza arata anta hula harami." Gitu. Wahai hambaku, jika kamu masuk ke haramku. Allah tegaskan di sini haramku itu maknanya apa? Haram itu asal kata dari haruma yahrumu haroman, artinya terlarang atau melarang, ya. Jadi yang Allah sampaikan di sini, kalau hambaku mau masuk ke ruang yang terlarang, ya, atau kata haruma itu bermakna juga mensucikan atau menghormati. Artinya ruang yang terlarang bagi Allah ini adalah ruang yang sangat suci yang Allah hormati. Syaratnya masuk ke ruang haraman itu fala taltafit ilal mulki wal malakuti wal jabaruti. Jadi apa yang disampaikan ke Allah dalam hadis qudsi, maka kamu jangan menoleh ke alam mulki dan jangan menoleh ke alam malakut dan ke alam jabarut. Nah, jadi kalau kita baca kitab ini cuma sampai sini jamaah, nggak ada penjelasan tuh. Alam mulka seperti apa, alam jabarut seperti apa. Kalau di kitabnya, ya, makanya perlu ulama yang mengkaji ini. Maka kamu jangan menoleh ke alam mulki dan jangan kamu menoleh ke alam malakut dan jangan menoleh ke alam jabarut. Nah, ini artinya, ya. Karena di alam mulki itu kata hadis ini, ya, li'anal mulka syaitonul alimi. Ya. Jadi di alam mulki itu setannya adalah orang alim. Kenapa dikatakan orang alim? Telahnya begini jemaah. Setelah kita kaji, ya, kita mutolaah, alam mulki itu bermakna alam yang bisa dilihat oleh manusia dan dengan kasat mata, itu alam mulki. Kayak seperti sekarang kita berada di alam mulki ini. Karena kita bisa menyaksikan segala sesuatu dengan kasat mata, ya. Dan alam mulki ini disampaikan dalam hadis qudsi ini identik dengan dunia kekuasaan. Itu jemaah, ya. Maka banyak orang alim, ini Syekh Abdul Qadir Jailani atau Allah dalam hadis qudsi ini ingin menjelaskan bahwa banyak orang alim yang terperosok cinta kepada kekuasaan dan maksiat. Karena kekuasaan tidak lepas dari maksiat. Itu jemaah. Jadi ketika orang sudah cinta dengan kekuasaan, pasti akan cinta dengan maksiat. Gitu. Ini yang harus hati-hati, ya. Semakin tinggi kadar keinginannya, cintanya kepada kekuasaan, semakin tinggi keinginannya untuk bermaksiat. Gitu jemaah. Ya. Kemudian yang kedua, wal malakuta syaitonul arifi, gitu. Dan di alam malakut itu setannya adalah orang arif. Ya. Jadi kalau tadi di di alam mulki itu kalau kita lihat ada orang-orang yang udah cinta kekuasaan, mau gelarnya ulama, kiai, habib, tinggalin. Karena dia sudah jadi setan. Gitu jemaah. Ya, sudah banyak terpengaruh oleh setan, ya. Nah, kemudian yang kedua wal malakuta syaitonul arifi, alam malakut yaitu setannya adalah orang arif. Tadi orang alim, sekarang orang arif. Mutolaahnya gini jemaah. Alam al-malakut itu isinya dunia kedaulatan. Artinya apa? Kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Daulat, ya. Artinya daulat itu, daulah itu artinya wilayah, jadi dia lebih ingin menguasai. Kalau tadi hanya ingin berkuasa, kalau sekarang ingin memiliki sebuah daulah. Gitu, ya. Nah, jiwa malakut
adalah alam gaib yang lebih tinggi daripada alam jin dan alam setan, ya. Tapi lebih rendah dari alam malaikat. Gitu. Ini disebut alam malakut. Di alam ini dalam jiwa manusia, ya, malaikatnya akan lebih banyak. Tapi juga sama, setannya juga akan lebih banyak. Gitu, ya. Jadi kalau kata alam jemaah di dalam kitab ini makna yang sesungguhnya adalah Syekh Abdul Qadir Jalani ingin menggambarkan jiwa manusia, keadaan jiwa, potret jiwa. Makanya menggunakan kata alam, gitu, ya. Seperti gini jemaah, orang yang berada di alam malakut ini karena setannya banyak, malaikatnya juga lebih banyak, ya. Ketika orang yang arif, beda nih, alim tadi sekarang arif. Orang yang arif itu naik derajatnya karena ibadahnya khusyuk, ya, dan ibadahnya itu tidak terganggu, maka derajatnya naik menjadi al-waro. Ya, jadi orang arif menjadi al-waro, ya. Waro'a yari'u waro'an gitu. Artinya orang yang takwanya itu sudah menetap gitu, ya. Maka makna wari'a itu dalam kaidah fikih disebut kafa'an, menahan diri. Jadi orang yang sudah waro itu orang yang sudah mampu menahan diri, bukan sekedar berilmu, tapi ilmunya berfungsi untuk menahan dirinya dia, ya, dari perkara-perkara yang keluar dari ilmu gitu. Maka bagi orang arif yang mampu menahan diri dari godaan-godaan setan di alam ini, ya, menahan diri dari godaan-godaan setan di alam malakut ini, dia derajatnya naik ke tingkat al-waro, ya. Tapi jangan salah jemaah, di alam ini setannya juga kuat, ya, lebih kuat dari alam sebelumnya. Maka banyak orang arif yang pengennya langsung jadi raja, bukan sekedar jadi penguasa. Kalau jadi penguasa kan bisa aja bupati, gubernur, ya, menteri. Tapi ini langsung pengen jadi raja. Nah, itu disebut ini orang udah jiwanya ini sudah masuk ke alam malakut, ya, gitu. Karena setannya itu lebih kuat gitu. Maka orang-orang yang masuk ke alam ini dia juga punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain lebih kuat daripada orang lain. Jemaah, ya. Gitu. Dan orang-orang yang masuk ke alam ini biasanya nafsunya itu ingin instan. Dia ciri orang yang nggak mau bertahap, berusaha, orang yang segala sesuatunya pengen instan, berarti jiwanya sudah masuk ke alam ini. Ya. Maka banyak orang arif, telaahnya nih ya, yang suka ngaji tapi tersesat ke dalam kearifan lokal. Ini pandangan sederhananya nih. Banyak orang yang ngaji fikih, ngaji tasawuf, ngaji tauhid, tapi ketika ada kearifan lokal, buang kepala kerbau ke tengah laut, ikut-ikutan dia. Bukannya dia menahan dengan ilmunya, tapi dia ikut-ikutan. Gitu, jemaah ya. Terus dia ikut-ikutan dengan perdukunan. Terus orang yang menjual agama, ya, menjual Rasulullah, orang yang suka khurafat dan segala macam, itu termasuk orang yang terjerumus ke alam ini, gitu, ya. Gambaran jiwanya ini sudah sudah terpengaruh oleh klinik, bid'ah dolala, ziarah kubur yang kufur, bukan ziarah kubur tapi ziarah kufur. Lain lagi antara ziarah kubur dengan ziarah kufur, ya. Itu jamaah dan sebagainya lah. Ini kenapa saya bisa mutalaah seperti ini? Karena inilah yang saya lihat kejadian di manusia-manusia sekarang.
Makanya saya sampaikan di pengajian ini jemaah. Ya. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan bahwa kebanyakan manusia itu ya melihat sesuatu itu dengan mata indera aja dan hanya dengan pikiran aja gitu. Sehingga mudah indera dan pikiran itu kan mudah bagian anatomi tubuh kita yang paling mudah dimasuki oleh syaitan. Ya, gitu ya. Gitu jamaah. Jadi akhirnya akalnya dan jiwanya itu nggak digunakan. Cukup dengan indera dan pikirannya aja. Gitu jamaah ya. Maka dunia dan akhiratnya tidak akan selamat orang-orang yang seperti ini. Wa qala aidon, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan wal jabaruta syaitonul waqifi gitu. Di alam jabarut ada lagi alam jabarut. Ini yang dimaksud nih ya, alam malakut, alam jabarut yang saya sampaikan tadi ini maksudnya potret jiwa manusia. Supaya jemaah paham kata alam ini, ya. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menggunakan istilah-istilah beliau, istilah sufi, istilah tasawuf. Di alam jabarut yaitu setannya al-waqifi. Al-waqifi itu apa maknanya? Wukuf, tetap. Ya. Jadi ada gambaran atau potret jiwa manusia yang sudah menetap. Yang sudah menetap, jabarut ini disebut juga alam siri. Ya. Di antara alam siri, alam rahasia yang sudah sifatnya menetap, gambarannya apa jamaah? Surga dan neraka. Surga dan neraka udah nggak bisa. Orang kalau sudah masuk ke dalam surga dan neraka udah nggak bisa. Nggak bisa berubah lagi. Kalau udah di neraka ya seterusnya di neraka. Kalau di surga ya seterusnya di surga. Udah nggak akan bisa pindah-pindah. Ya, makanya digambarkan di sini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ada gambaran jiwa al-jabarut ini supaya manusia bisa antisipasi dari awal nih, dari sebelumnya. Jangan sampai tercebur jiwa kita masuk ke surga atau ke neraka dalam kondisi yang sudah tetap seperti itu. Gitu ya. Kita harus hati-hati jemaah. Jiwa kita itu jangan sampai masuk ke neraka karena udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tujuan kita harus supaya jiwa kita masuk ke surga gitu jemaah ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, gimana caranya supaya jiwa kita yang sudah menetap ini di alam dunianya itu menetapnya di sebelah mana supaya nanti bisa menetap di surga ya. Tetapkanlah jiwa kita itu dalam ibadah dan akidah. Nah, itu pertama. Ya. Tetapkan jiwa kita dalam ibadah dan akidah, maka orang yang cirinya sudah tetap ibadah dan akidahnya, maka insya Allah mereka sudah hilang cinta dunia dan cinta maksiat. Itu jemaah. Jadi kalau dalam diri kita ini sudah hilang tuh, ya, rasa cinta pada dunia yang berlebihan, udah punya istri satu pengen dua misalnya, ya, gitu. Kalau saya mah ngukurnya gitu aja, ari harta mah gampang lah, ya. Tapi kalau udah ada rasa nih, aduh pengen satu, hayang dua, nah, itu kan berarti cintanya berlebihan dalam perkara dunia, ya, gitu. Karena apa jemaah? Harta kan nggak bisa kita bawa ke surga. Harta nggak bisa nolong kita di neraka. Istri bisa nggak? Bisa. Ya, makanya ukurannya itu aja deh. Jangan berlebihan dalam perkara hayang menikmati perempuan, terutama istri yang halal. Yang penting halal, nggak gitu. Ya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, man rodiya bi ahadin minhu, siapa yang tergiur salah satu dari keduanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa manusia yang jiwanya tergiur dengan alam mulki, alam kekuasaan atau alam malakut, alam apa tadi di atas kekuasaan, ya, kedaulatan. Artinya orang itu tergiur menjadi orang alim dan tergiur menjadi orang arif, tapi tujuannya hanya untuk kesenangan dunia.
ya. Tidak ikhlas lillahi ta'ala. Jadi dia pengen dipus dirinya supaya alim, supaya arif, supaya gampang untuk mendapatkan dunia. Gitu. Jadi tujuannya bukan lagi untuk lillahi ta'ala, bukan lagi untuk gampang mendapat ridha Allah, tapi untuk gampang mendapat keadaan dunia, gitu ya, kenikmatan dunia. Nah itu gambaran jiwanya manusia. Gogodanya orang alim dan gogodanya orang arif, gitu. Fahuwa matru indi, maka dia tertolak dari sisiku, kata Allah. Ya, ini di dalam hadis qudsi ini. Jadi Allah menolak tuh orang-orang yang alim dan orang-orang yang arif yang tidak karena Allah. Gitu. Wal muradu minhu matrudul qurbati la matrudud darajati. Maksudnya dia itu tertolak dari alam kurbah gitu. Artinya dia tertolak dari alam tauhid. Jadi tauhidnya tidak diterima oleh Allah jemaah. Orang-orang yang cuma sekedar mengejar kekuasaan dan kedaulatan gitu. Tauhidnya ditolak oleh Allah. Gitu, ya. Tapi dia tidak tertolak dalam derajat manusia. Nah, ini hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Jadi orang yang tertolak dari tauhidnya tertolak dari Allah, tetap digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, orang itu bisa tidak tertolak dari derajat manusia. Ya. Buktinya apa? Orang yang jadi menteri kan dihormati. Ya. Orang yang jadi lurah aja dihormati. Gitu jemaah. Jadi ini maknanya jemaah, ya. Jadi orang-orang yang ambisi untuk punya kekuasaan atau punya kedaulatan tetap bisa dihormati oleh manusia. Tinggal kita mau pilih nih, kita mau kemana gitu, ya. Mau dihormati oleh manusia aja, apa pengen juga dihormati oleh malaikat? Kalau pengen dihormati oleh malaikat, capailah ridha Allah. Ya. Ada orang-orang jemaah digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, yang dia itu dengan ibadahnya, dengan ilmunya, tapi tertolak untuk menjadi waliullah. Kenapa? Karena tujuannya menjadi waliullah itu ya tadi supaya mendapat kedaulatan dan kehormatan itu tadi, gitu, jemaah, ya. Jadi bukan sekedar karena cinta gitu. Nah, ada orang-orang juga jemaah, ya. Orang yang dia itu yang gambaran jiwanya itu sudah sampai pada alam malakut, ya. Itu yang pengen dihormatinya berlebihan. Gitu, jemaah, ya. Nah, ini termasuk orang-orang ukurannya itu gini jemaah, ya. Orang itu perkembangan jiwa manusia itu ukurannya adalah dilahirkannya dia dari perut ibunya. Bukan dari pengaruh usaha bapaknya. Itu jemaah, ya. Jadi ada orang yang begitu lahir dia memang sudah dihormati, ada jemaah. Karena orang lahir ke alam dunia itu kan bawa qada wa qadar. Gitu. Pasti itu karena sudah tercatat, ya. Begitu keluar dari perut ibunya, dia bawa qada wa qadar. Nah, di situ ada yang langsung dihormati oleh manusia, ada jemaah. Contoh orang yang lahir dari perut ibu permaisuri misalnya. Ya. Itu pasti langsung dihormati jemaah. Gitu. Karena itu bawaan lahir. Jadi ada manusia-manusia yang punya bawaan lahir khusus spesial, gitu, ya. Bukan karena usaha bapaknya jemaah. Ada orang anak yang pengen dihormati oleh orang lain dari usaha bapaknya, tetap banyak yang menghina. Ada usaha bapaknya yang tiba-tiba jadi presiden, kemudian anaknya jadi presiden atau jadi wakil presiden, usaha bapaknya dihormati nggak? Dihormati, tapi seimbang nggak atau lebih banyak nggak dengan orang yang menghina? Ya, itu jemaah. Jadi tidak mutlak usaha manusia itu membuat orang itu jadi terhormat, nggak mutlak, jemaah. Ya,
Yang mutlak itu yang langsung qada wa qadarnya Allah, cirinya yang keluar langsung dari perut ibunya. Gitu. Ukurannya itu, ya. Jadi bukan rekayasa bapaknya jemaah. Karena kalau rekayasa bapaknya itu kan rekayasa manusia. Nah, kemudian jemaah sekalian, derajat manusia yaitu tingkat kedudukan manusia yang memang itu tadi saya sampaikan adalah bawaan lahirnya manusia gitu, ya. Tapi jemaah sekalian, derajat manusia itu bisa dibentuk dengan ilmu. Nah, ini janji Allah. Ya. Jadi kalau kita mau naik derajat sekalipun kita lahir dari perut ibu yang tidak membawa derajat, bukan seorang ibu permaisuri, bukan seorang ibu apapun, tapi kita mau naik derajatnya, kata Allah, yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Nah, jadi kata Allah yang penting kalau kita mau naik derajat di alam dunia, setelah kita lahir ke alam dunia, yaitu tuntut ilmu, thalabul ilmu gitu, ya. Nah, yang kedua adalah orang yang beriman. Jadi janji Allah nih, untuk orang yang beriman yang tidak cukup ilman, ya, tidak cukup dengan imannya aja, tapi juga imannya harus ditingkatkan dengan ilmunya, maka Allah akan angkat derajatnya dia. Ya, derajatnya murni nih yang diangkat ke Allah. Ya, semakin tinggi imannya, semakin tinggi ilmunya, dibarengi dengan imannya, maka derajatnya itu semakin tinggi dengan cirinya apa? Semakin sedikit orang yang menghina dirinya. Itu jemaah, ya. Bukan derajat yang rekayasa manusia, orang di luar dirinya, tapi harus kita yang merekayasa diri kita sendiri. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan wahum yatlubunal qurbata, ya. Dan mereka itu mencari alam kurbah atau alam waliullah wala yasiluna ilaiha, tapi justru mereka tidak sampai kepada alam waliullah li'annahum tami'u ghaira madma'in gitu. Karena apa? Karena mereka tergiur dengan hal-hal yang bukan seharusnya, ya, yang seharusnya lampu lampah dia di dalam alam kewalian tadi gitu, ya. Ada orang yang sudah masuk ke alam waliyo, suka hujlah, ya, ujlah, terus kemudian suka nyepen dan segala macam, tiba-tiba ikut-ikutan ke ranah politik, ikut kampanye, kekuasaan, ya, tergiur tipuan-tipuan dunia, maka keluarlah dia dari alam kewaliannya, gitu, ya, tertolak dia gitu, sekalipun dia itu sudah menjalani program, ibaratnya program ilmu kewalian gitu, ya. Ada sekarang jemaah kelihatan gitu. Kalau gambaran sekarang itu yang jelasnya itu orang yang sudah menjadi guru thariqah, ya, sudah menjadi guru thariqah, sudah kuat ilmu ketorekatannya, tergiur oleh kepentingan kekuasaan, kedaulatan, maka dia turun keluar dari alam kewaliannya. Itu, ya. Akhirnya li'anna lahum janahan wahidan. Akhirnya mereka itu hanya punya satu sayap saja, yaitu satu sayap ilmu lahir. Dia hanya punya ilmu fikih, ilmu tauhid, ya, ilmu tasawuf, tapi ilmu kewaliannya enggak ada, hilang. Gitu, ya. Wali ana li akhlil qurbatil kamilati fiha ma ainun ra'at gitu. Selain itu karena ahli kurbah, ahli tauhid yang tingkat tinggi itu yang telah sempurna, balasannya adalah surga yang tidak pernah dilihat mata. Ya. Orang-orang ahli tauhid itu jaminan Allah surga yang enggak pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'at gitu, tidak pernah terdengar telinga, wala khotoro, ya, tidak pernah terbayang dalam hati, ya, alal qalbi, khotoro alal qalbi,
basyarin, ya, juga tidak termanah, apa maksudnya ini, tidak pernah terbayang dalam hati manusia. Basyar itu manusia, ya. Wahia janatul qurbatil qurbah, gitu. Jadi surganya itu adalah surga al-qurbah untuk orang-orang yang ahli tauhid, ya, gitu. Tapi jamaah sekalian, surganya untuk para waliullah nih digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, la fiha hurun wala kusyurun wala asalun wala labanun. Ya, jadi surganya para waliullah itu tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada madu, atau tidak ada susu di dalamnya. Nah, beda dengan alam surga yang lain, jemaah. Ya, kalau kita insya Allah kita akan masuk ke alam surga yang ada segalanya, gitu. Tapi kalau di sini digambarkan nggak ada justru. Ya. Justru orang-orang yang sudah mencapai tingkat kewalian, waliullah itu surganya tidak ada kenikmatan-kenikmatan tadi, jemaah. Ya. Kenapa tidak ada? Karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang digambarkan tadi itu, yang ada bidadari, ada susu, ada madu, itu semua kenikmatannya ada di dunia. Madu ada nggak di dunia? Susu ada nggak? Wanita cantik ada nggak di dunia? Ada. Gitu. Ya, gitu jemaah. Jadi kalau kita jemaah sebagai manusia yang normal nih di alam dunia ini, kita punya keinginan untuk menikmati alam dunia, tapi kita juga kuat keinginan untuk memperolehnya dengan jalan agama, jalan ridha Allah, wajar, boleh. Karena nanti pun di surga ada kesenangan-kesenangan itu. Gitu, ya. Jadi bukan kita harus mematikan keinginan kenikmatan dunia kita, bukan. Tapi cari jalannya dengan jalan yang ridha Allah. Nah, beda dengan surganya kewalian. Orang-orang yang sudah tidak ingin ada kenikmatan di alam dunia, para waliullah itu, surganya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang sudah ada, tidak ada lagi kenikmatan dunia. Yang ada adalah kenikmatan ibadah. Maka para waliullah itu yang tinggal di alam surga Firdaus itu tidak perlu yang tadi. Dia hanya perlu untuk terus beribadah kepada Allah. Itu jemaah, ya, itu bedanya gitu. Ya. Tapi jangan terus nanti, wah, saya takut nih nggak bisa masuk surga karena mencari kenikmatan dunia. Boleh. Tapi jangan berharap jadi penduduk surga Firdaus. Ya. Penduduk surga yang enak-enak aja lah gitu. Gitu jemaah. Nah, kemudian jemaah sekalian, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, wa yanbaghi lil insani an ya'rifa miqdarahu wa la yad'iya li nafsihi ma laysa yahiqu lahu. Jadi seorang itu harus mengetahui kualitas dirinya. Nah, ini pesan pentingnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Seseorang itu harus mengetahui kualitas dirinya, harus ngaca diri dan jangan ngaku, ya, wala yadda'iya li nafsihi ma laisa yahiqu lahu, gitu. Dan jangan mengaku makom yang tidak layak baginya. Ini pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Dan ini banyak terjadi sekarang, jemaah. Artinya apa? Kalau cek kolot baheula mah orang Sunda dulu itu ulah sok agul ku payung buntut. Jangan suka ngaku-ngaku. Aing teh anak si anu ulah. Ya. Jadi orang tua dulu mah enggak pernah itu ngaku-ngaku saya keturunan wali, saya keturunan ulama, saya keturunan rasul, enggak ada. Gitu. Karena dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jailani juga gitu. Makomnya sendiri aja yang diperhatiin. Ya. Makomnya sendiri gitu. Karena gini jemaah. Ada catatan sejarah dalam sebuah hadis, ya. Ketika Rasulullah melihat cucunya nih, Hasan dan Husain, memakan kurma hasil sedekah. Ya. Kan Rasulullah tuh
suka mengumpulkan sedekah dari jamaah, dari umat muslim, dari para sahabat untuk di Baitul Mal, untuk disedekahkan lagi. Tapi Rasulullah melarang keluarganya sampai sekarang, keturunannya, zuriyahnya sampai sekarang untuk menerima sedekah ataupun zakat. Diharamkan ke Rasulullah bagi dirinya dan keluarganya, bahkan keturunannya. Ya, maka ketika Rasulullah SAW itu melihat Hasan dan Husain makan kurma, hasil kumpulan sedekah itu, dicolok mulutnya ke Rasulullah, dikeluarin lagi. Kemudian Rasulullah bicara apa? Beliau bersabda, "Ama alimta ana ala Muhammadin la yakuluna as-saddaqota." Ya. Jadi kata Rasulullah ke cucunya itu, apa kamu tidak tahu kalau keluarga Muhammad dilarang makan sedekah dan makan zakat? Gak boleh jamaah. Nah sekarang kita lihat, ada beberapa oknum banyak yang ngaku duriah Nabi tapi maksa minta sedekah. Maksa minta zakat. Seandainya pun benar dia duriah Rasul, maka ditolakku Rasul. Nggak akan bisa memberi syafaat ke anak buahnya, ke pengikutnya nggak bisa, ke muhibin yang nggak bisa nolong, ya, karena dianya sendiri sudah keluar dari pakemnya Rasulullah SAW. Gitu, ya, pakem itu artinya apa? Pedoman keluarganya Rasulullah SAW. Gitu. Qala Amirul Mukminin Aliyu bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ya. Berkata Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah, qala ra'an arafa qadrahu, Allah menyayangi orang-orang yang menyadari takdirnya dirinya sendiri. Gitu, ya. Walam yata'ada taurahu, dan tidak mengaku makom rohani yang belum dicapai. Nah ini jemaah. Yang kedua kata Sayyidina Ali, ya ini dicantumkan dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama maknanya syukuri apapun takdir Allah. Itu dulu pertama, ya. Yang terjadi pada diri kita itu. Maka kalau kita mau merubah takdir kita, ukuran takdir kita itu merubah nasib hidup kita dengan jalan merayu Allah jemaah. Bukan merubah makum kita, bukan. Ya, tapi merayu Allah itu. Dengan zikir, sholawat dan sebagainya, ya. Terus jangan ngaku-ngaku dirinya itu dengan makom yang lebih tinggi dari dia. Jangan ngaku-ngaku saya ini ulama, saya ini kiai, saya ini guru, saya ini duriah Nabi, kalau akhlaknya belum sampai. Karena ulama punya pedoman akhlak, guru punya pedoman akhlak, gitu, ya. Para habaib juga harusnya punya pedoman akhlak. Akhlaknya siapa? Akhlaknya Rasulullah, gitu, ya. Itu jamaah. Kemudian jangan sampai seperti orang yang bikin framing di medsos nih, ya. Itu kalau kita lihat medsos pusing itu jamaah. Maka saya sarankan jangan lihat medsos lah. Cuma saya suka ada yang ngirim juga, jadi pusing juga gitu. Ya. Jadi pusing juga, padahal udah menghindar tapi pusing. Mau pakai handphone cinit-nit, tidak perlu juga handphone seperti ini, ya kan? Gitu. Jadi kalau kakak sepupu saya mah udah nggak mau pakai handphone gini jemaah, udah pakai handphone cinit-nit aja, udah pusing ku medsos, gitu. Ya. Maka berkata Sayyidina Ali, qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, wa yafadu lisanahu, maka manusia itu yang paling penting adalah menjaga lisannya. Walam yudoi umrahu, dan tidak menyia-nyiakan usianya. Gitu, jemaah, ya. Fayan bagi lil alimi ayuhassila makna haqiqatil insanil musamma bitifli ma'ani, gitu. Tif'ul ma'ani ini maksudnya adalah luban kolbi, ya, artinya sukma, gitu, jemaah. Jadi gini jemaah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang alim itu harus bisa mencapai hakikat manusia, ya.
yang sukmanya itu sudah menjadi luban qalbi gitu. Jadi hatinya itu sukma yang ada di dalam hatinya, ya, pengendali hatinya itu udah bisa benar-benar menjaga dirinya gitu, ya. Karena gini jamaah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sukma kita itu tif'ul ma'ani atau bahasa kitanya sukma supaya gampang dipahami, ya. Sukma kita itu disebut tif'ul ma'ani artinya bayi ma'nawi. Tif'ul ma'ani itu artinya bayi ma'nawi gitu, ya. Kenapa jamaah? Karena sukma kita itu berbarengan juga dengan dilahirkannya gitu. Ruh atau berbarengan dengan ditiupkannya ruh ke dalam jiwa kita, maka sukma kita juga ikut dimasukkan ke dalam manusia gitu, ya, ke dalam jiwanya manusia gitu. Jadi kalau ruh itu ditiupkan ke seluruh badan sampai ke sela-sela, sampai ke ujung kuku, ya, ke seluruh pori-pori masuknya itu, maka kalau orang mati itu pori-porinya kebuka jemaah, karena keluar dia tarik dari bawah sampai ke atas gitu, ya. Nah kalau sukma itu langsung dimasukkan ke jiwa, ke Allah itu ditiupkan, ya. Sukma ini akan tumbuh mengikuti pertumbuhan manusia. Kalau ruh mengikuti pertumbuhan dohir manusia, kalau sukma tumbuh mengikuti pertumbuhan jiwa manusia gitu. Makanya sukma itu punya bawa bekal turunan dari orang tuanya jemaah. Jadi manusia itu punya bawaan karakter orang tua. Itu karena ada sukma, ya. Makanya jangan salah kalau ada anak-anak kita yang karakternya mirip bapaknya ada, itu, dan mirip ibunya ada. Karena itu terpengaruh oleh sukma, gitu, ya. Wa yurabiyahu bimulazamati asma'i tauhidi wa yakhruja min alami gitu, ya. Dan untuk merawat sukma kita itu harus dilazimkan zikir, asma dan tauhid jemaah. Jadi asmaul husna. Karena gini jemaah, ada orang ya, orang tuanya ini dari mulai sebelum kawin sampai udah kawin sampai dia mati jadi penjahat. Tapi anaknya jadi ustaz. Kenapa? Karena anaknya dititipkan, dipengaruhi kuat oleh lingkungan pesantren misalnya. Ya. Jadi pengaruh jiwanya itu lebih kuat daripada karakter bawaan orang tuanya. Gitulah jemaah. Jadi kalau kita mau keturunan kita baik itu, ya titipkan kepada guru tempat yang lebih baik daripada tempat kita. Daripada deket-deket kita akhirnya jadi ikut-ikutan sama kita, sok nyerekan, sok nampiling, titipkan ke ulama tasawuf. Gitu. Ya. Itu maknanya jemaah. Nah, di antara zikir yang diajarkan ku Syekh Abdul Qadir Jailani nyaeta ieu zikir ba'da Isa. La ilaha illallah Allahu ahad wal haqqul hayyul qayyum al muhitu ar-rabu asyahidu al hasibu al fa'alu al khaliqu al bari'u al musawiru al alim. Ini yang diajarkan di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ajarin anak-anak kita untuk menghafalkan ini dan mewiridkan ini, gitu, jemaah sekalian, ya. Gitu jemaah sekalian. Ini saya tutup dulu sampai sini kajian ilmunya, karena kalau saya lihat ke seterusnya, telaahan kitab seterusnya ini yang udah saya tulis itu susah jemaah, susah dicerna. Maksudnya gini, kajiannya itu lebih banyak ke kajian mendalami ilmu kewalian, ya. Jadi saya takut nanti malah jadi bahaya, ya. Jadi intinya gini aja lah, kita harus
menjaga jiwa. Jadi pesannya dalam kajian sekarang itu yaitu menjaga jiwa kita itu jangan sampai menjadi orang alim, orang arif yang terpengaruh oleh nafsu-nafsu dunia gitu. Dan penting juga jemaah, tugas ulama sekarang, khususnya orang-orang yang sudah sampai pada tingkat waro, ya. Karena kalau istilah ulama sekarang pusing kita sumir, ya. Istilah orang dikatakan sebagai ulama A, ulama B, ulama C, kita kalau melihat sumir pusing kita. Jadi kita ini aja. Sifat orang yang sudah mencapai tingkat waro, ya, yang sudah di atas ulama, di bawah waliullah tingkatannya, ya. Jadi setelah ulama, al-waro baru waliullah, ya. Tugasnya orang-orang yang al-waro sekarang itu adalah menghilangkan pamrih orang dalam perkara akidah dan ibadah. Karena sekarang orang sudah pamrih dengan perkara ibadah dan akidah, ya. Sudah sedikit sekali orang yang sudah tanpa pamrih dalam perkara ibadah dan akidah gitu. Maka tugasnya al-waro sekarang itu adalah menghidupkan kembali tanpa pamrih, menghilangkan kembali pamrih orang dalam perkara ibadah dan akidah gitu jemaah sekalian, ya. Maka Rasulullah SAW itu beliau bersabda ke Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun abdan nasi gitu. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang waro. Orang yang waro apa yang dimaksud? Kata Rasulullah SAW, orang yang sebaik-baiknya dalam perkara ibadah. Gitu jemaah, ya. Itu jemaah sekalian, syukran lillahi ala nikmatihi innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi argodah wa minal umuri asadah wa minal isani atama wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bisa'adati ajalana wa haqiq biziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asalana wa ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa antimadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa isna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa wafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa antik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.